Curhat. Dr. Richard. Difitnah orang. Mengancam bisnis. Karena beban saya bukan cuma diri saya, Pak Ustadz. Saya punya ribuan karyawan, Pak Ustadz, yang saya sayang sekali dengan mereka, Pak Ustadz. Kalau kamu fitnah saya, jelek nggak apa-apa bagi saya, Pak Ustadz. Tapi kan kalau misalnya fitnah ini ngefek ke istri saya, ke karyawan-karyawan saya, Pak Ustadz, ini kan juga jadi, apa ya saya bilangnya, Pak Ustadz ya, jadi tempat makan mereka juga. Ini yang buat saya sangat berat sekali, Pak Ustadz. Dan memang nggak semudah itu, Pak Ustadz, untuk melewati ini, Pak Ustadz. Jadi memang namanya ujian, Dok, ya. Namanya ujian itu, nggak usah kita bicara masalah, ini kan gini, saya subhanallah pernah dudukin anak-anak saya. Lalu saya bilang sama mereka, sekarang kalian sekolah, kalian kuliah. Sekarang yang kalian pelajari ini teori. Dalam kehidupan kita manusia ini, kita akan ada ujian dalam bentuk praktek. Ujian dalam bentuk praktek. Kalau sekarang kita dalam bentuk teori belajar, misal contoh kita belajar secara teori, ada masalah sabar, ada nikmat kita bersyukur. Iya, teorinya mudah. Teorinya. Tapi nanti Allah akan datangkan dalam bentuk ujian lagi, tapi ujian praktek lapangan. Benar nggak kamu paham selama ini materi sabar itu? Benar nggak kamu pahami selama ini materi syukur itu? Benar nggak kamu pahami selama ini bakti orang tua itu seperti apa? Dan seterusnya itu akan ada nanti prakteknya. Ujiannya itu misalnya orang tua kita minta sesuatu mungkin di luar kemampuan kita. Tapi mereka membutuhkan itu. Allah mau lihat secara praktek. Kamu mau nggak? Karena kalau kamu mau saya akan bantu. Yang penting kamu mau nggak praktekin teori itu. Sampai kapan, Pak Ustadz? Akan ada waktunya. Setiap sesuatu sudah ada startnya, ada finish. Pasti. Sekarang sederhana. Dokter lapar. Bukankah ada start dan finish? Memang ada jangka pendek. Tapi ada juga yang jangka panjang. Ada juga orang sakit nih, terus ke dokter kasih obat ini ya, dosisnya 3 hari, dosisnya 1 minggu. Ada proses, tapi tetap akan ada saatnya. Kita pernah sakit, kita sembuh. Kita berapa kali menghadapi segala macam ujian, kita bisa laluin. Sama, itu akan ada prosesnya. Yang penting begini dong, yang penting itu kalau kita benar, kita tetap sabar. Pak, Allah akan datangkan, nanti saya akan datangkan contoh-contohnya ya. Kalau kita salah pun, kita jadikan momentum untuk muhasabah, introspeksi diri. Dari 2 sisi kita diuntungkan kok dengan ujian itu. Kalau kita benar, yakin Allah sedang menjanjikan sesuatu yang besar sesudah itu. Karena Allah ingin angkat derajatnya kan. Allah uji sekarang. Melalui inilah kamu akan begini dan begitu. Nah, kalau lagi ada ujian seperti itu. Kalau kita benar, kalau kita salah, kita kesempatan introspeksi diri. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kita selalu anggap remeh. Nanti aja deh, nanti. Tapi dengan ujian kita langsung spontan mau menggantinya, mau mengubahnya dari karakter, dari segala macam itu bisa. Jadi dari 2 sisi kita diuntungkan sebenarnya.